Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban UAS untuk mata kuliah perekonomian Indonesia. Di sini saya mengambil contoh soal dan jawaban nomor 1, 3, dan 10. Nomor 1, apa saja tujuan utama dari investasi dan bagaimana tujuan tersebut dapat berbeda antara individu dan perusahaan. Jadi tujuan utama investasi sendiri adalah salah satu bentuk pengorbanan dana untuk mendapatkan manfaat yang lebih ya di masa depan. Hal itu bisa didapat dari biasanya, eee, contohnya kita pada saat membeli emas atau reksadana karena ingin mempersiapkan biaya pendidikan anak, membeli rumah, modal usaha, atau dana masa tua. Jadi bagi individu, investasi lebih banyak berhubungan dengan keamanan dan peningkatan kondisi keuangan di masa depan. Sementara bagi perusahaan, investasi lebih diarahkan untuk pengembangan kegiatan usaha. Misalnya perusahaan membeli mesin baru supaya kapasitas produksi meningkat, membuka cabang di daerah lain, memperluas pasar, atau membeli saham perusahaan lain. Tujuannya bukan hanya memperoleh pendapatan, tapi juga agar perusahaan dapat berkembang dan tetap bersaing. Jadi, menurut saya, individu lebih menekankan investasi pada tujuan keuangan pribadi, sedangkan perusahaan lebih menekankan pada perkembangan dan keberlangsungan usahanya. Nah, selanjutnya soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal. Berikan contoh nyata dari masing-masing produk tersebut. Saya memahami dalam teori Keynes, keputusan investasi tidak hanya, maaf, menurut saya, 3 produk pasar modal yang paling mudah dipahami adalah saham, obligasi, dan waran. Pasar modal sendiri merupakan tempat berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang diperjualbelikan. Yang pertama saham. Saham merupakan bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Ketika seseorang membeli saham sebuah perusahaan, berarti orang tersebut memiliki sebagian kecil dari perusahaan itu. Contohnya, seseorang membeli saham perusahaan perbankan yang telah tercatat di bursa. Keuntungan yang diharapkan dapat berasal dari dividen ataupun selisih harga kenaikan harga saham. Kemudian yang kedua adalah obligasi. Obligasi merupakan surat hutang, artinya investor memberikan dana kepada pihak penerbit obligasi. Kemudian, penerbit mempunyai kewajiban membayar bunga dan mengembalikan pokok utangnya sesuai waktu yang telah ditentukan. Contohnya adalah obligasi yang diterbitkan pemerintah atau sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah waran, yaitu hak untuk membeli saham pada harga dan waktu yang telah ditentukan. Waran biasanya diterbitkan bersama dengan saham atau obligasi. Jadi, pemegang waran mempunyai kesempatan untuk membeli saham perusahaan tersebut pada kondisi yang sudah ditentukan sebelumnya. Sehingga, menurut saya, perbedaan ketiganya terletak pada bentuk hak yang diperoleh investor. Saham memberikan kepemilikan, obligasi menunjukkan hubungan hutang piutang, sedangkan waran memberikan hak untuk membeli saham. Selanjutnya saya mengambil soal dan jawaban untuk nomor 10. Jelaskan mengapa penting untuk membangun sikap entrepreneur di kalangan masyarakat Indonesia. Yang kita ketahui, entrepreneurship merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dan menurut saya, sikap entrepreneur penting dikembangkan untuk masyarakat karena tidak hanya bisa bergantung pada lapangan pekerjaan yang sudah tersedia. Semakin banyak masyarakat mempunyai keberanian untuk membuka usaha, mereka tidak hanya menciptakan pekerjaan bagi dirinya sendiri, tapi juga memberikan peluang pekerjaan bagi orang lain. Dalam materi dijelaskan bahwa kewirausahaan berkaitan dengan keberanian mengambil risiko dan membuka usaha.
Meskipun seseorang menghadapi kondisi yang belum pasti, pembentukan jiwa kewirausahaan dipengaruhi faktor dari dalam diri, seperti sikap, kemauan, dan kemampuan, serta faktor luar seperti keluarga, lingkungan usaha, dan kondisi sosial ekonomi. Sehingga menurut saya, entrepreneur juga mendorong masyarakat jadi lebih kreatif. Misalnya seseorang melihat hasil pertanian di daerahnya hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Dengan jiwa kewirausahaan, ia dapat mencoba mengolahnya menjadi produk yang mempunyai nilai jual lebih tinggi dan memasarkannya melalui teknologi digital. Hal tersebut berhubungan dengan materi pembangunan berkelanjutan yang menjelaskan bahwa daya saing suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh kreativitas dan inovasi. Jadi menurut saya membangun sikap entrepreneur penting karena dapat membantu menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketergantungan pada pekerjaan formal, memperkuat UMKM, mikro kecil menengah, mendorong inovasi serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.